Oke, kita mulai saja pertemuan selanjutnya. Ya, tadi pagi agak terganggu ya. Jadi ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan tadi pagi. Ya, jadi tadi pagi kita sudah, coba saya share screen dulu. Ya, kita sudah. Ya, sebelumnya kita sudah bicara tentang variansi, kovalensi, dan dalil perambatan. Ya. Variansi, kovalensi, dan dalil perambatan kita sudah bicarakan sampai variansi dan bobot pengukuran sudah. Ya. Kemudian dalil perambatannya. Ya. Kita sudah menghasilkan rumus perambatan variansi, kovariansi, dan kofaktor. Kemudian terakhir itu kita membahas tentang variansi kesalahan nilai rata-rata, ya, di mana kita menghasilkan variansi ukuran rata-rata itu sama dengan, ya, si ukuran variansi baku, maksudnya variansi baku itu sama dengan sigma koreksi kuadrat dari sigma koreksi dibagi n-1. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melangkah kepada prinsip kuadrat terkecil. Oke. Ya. Udah share screen-nya, kelihatan ya? Share screen-nya. Oke, jadi berdasarkan persamaan variansi ya yang sudah kita hasilkan sebelumnya, di mana variansi sama dengan variansi baku, ya, variansi baku dikali dengan P inverse, ya, P inverse, dan juga dengan persamaan variansi ukuran rata-rata itu sudah kita hasilkan super n dikali dengan variansi baku. Ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa bobot nilai rata-rata, ya, sebagai hasil pengukuran berulang, ya, sebagai hasil pengukuran berulang yang berbobot sama. Jadi maka bisa kita tuliskan adalah bobot daripada ukuran rata-rata itu sama dengan n. Karena ya dengan bobot sama itu artinya semua ukuran memiliki bobot yang sama, dan kita bisa menentukan bahwa bobot yang sama itu sama dengan 1, ya. Jadi sama saja dengan banyaknya pengukuran yang dilakukan. Kalau bobotnya 1. Jadi kalau bobotnya 1, pengukurannya ada 10, ya berarti N sama dengan 10. Jadi bobot dari ukuran rata-rata itu sama saja dengan N. Andai kata kumpulan pengukuran LI, ya, pengukuran ya biasa kita simpulkan dengan LI yang jumlahnya sebanyak N, terdiri dari subkelompok, kalau kita simpulkan dengan K, di mana masing-masing subkelompok terdiri dari data pengukuran yang mempunyai nilai yang sama. Setiap subkelompok atau bisa kita sebut dengan K, terdapat data pengukuran yang mempunyai nilai yang sama. Ya, seperti contoh pada saat kita menghitung program, ada subkelompok K. Ya, data pengukuran mempunyai nilai yang sama. Maka bisa kita sebutkan sebagai frekuensi, kan?
frekuensi dari subkelompok K. Jadi bisa kita tuliskan terdapatnya hubungan bahwa N sama dengan sigma dari K maksimum, 1 sampai K maksimum, itu sama dengan frekuensi dari K. Dan sigma dari ukuran, ya, Li, itu sama dengan sigma dari frekuensi pada subkelompok K dikali dengan ukuran di K. Sehingga nilai rata-ratanya kita bisa menghasilkan rata-rata sama dengan sigma dari frekuensi di kelompok K dikali dengan ukuran di K per sigma frekuensinya di kelompok tersebut. Nah, jadi ukuran di K ini ya, pada kita lihat pada situ pada ruas kanan ya, persamaan itu adalah nilai rata-rata dari subkelompok. Jadi K dan frekuensi K adalah banyaknya data pengukuran pada kelompok itu. Sehingga berdasarkan persamaan tadi yang di atas ini ya, bobot dari ukuran rata-rata sama dengan N. FK merupakan bobot data yang ke ukuran yang ke K ya, ukurannya ke K. Jadi selanjutnya notasi FK bisa kita ubah menjadi ya, FK ini bisa kita ubah menjadi PK ya. Jadi frekuensi bisa kita gunakan sebagai bobot di K. Sehingga nilai rata-rata untuk data pengukuran dengan bobot tak sama bisa kita tentukan menjadi L ukuran rata-rata, L rata-rata ya, sigma dari bobot di K dikali dengan ukuran di K per sigma bobot pada kelompok K. Ya, jadi kita bisa melihat seperti itu. Ya, jadi ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ukuran rata-rata itu bisa ya kita hasilkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke awal ya, pernah di catatan awal atau di slide di awal itu sudah disampaikan tentang pengertian frekuensi relatif ya. Di mana frekuensi relatif sendiri adalah sama dengan 1 atau sama dengan sigma frekuensi ya, sigma frekuensi di subkelompok K dibagi dengan sigma frekuensi di sub K tersebut. Jadi frekuensi di K itu sama dengan 1 ya. Sehingga ini agak tebal tulisannya ya. Coba saya ganti dulu. Mungkin ya bisa agak. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa L rata-rata sama dengan sigma bobot di K dikali dengan ukuran di K per sigma bobot di K. Ya, karena
untuk L-nya ini ya, L ukuran tadi kan sudah dimana kita ketahui bahwa ini sama dengan sigma frekuensi K dikali ukuran di K. Sehingga berdasarkan persamaan tersebut, ya persamaan di awal tadi kita bisa hasilkan bahwa kalau misalnya ini koreksi di K itu sama L rata-rata min ukuran rata-rata di K, maka ukuran rata-rata sama dengan sigma frekuensi di K dikali dengan LK. Maka kita bisa menghasilkan koreksi di K itu sama dengan sigma frekuensi di K dikali ukuran di K dikurang dengan ukuran di K. Ya, sekarang ini. Ya, nih. Jadi si apa L rata-ratanya kan ini. Ya, sehingga kalau ini dimasukkan ke sini kan hasilnya ini. Nah, jadi seperti tadi pagi yang sudah saya sebutkan bahwa tujuan dari apa hitung perataan sendiri adalah untuk menentukan suatu parameter acak melalui ukuran yang kita lakukan, ya. Di poin-poin di slide itu sudah ada, ya. Jadi untuk mendapatkan parameter tersebut, semua kesalahan besar dan kesalahan sistematik yang terdapat pada pengukuran itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, jadi yang tersisa hanya kesalahan acak. Jadi kita hanya bergelut dengan kesalahan acak. Nah, kesalahan acak yang tersisa ini itu kita asumsikan juga dia terdistribusi secara normal. Seperti contoh data pada saat kita menghitung kemarin ya, tabel distribusi normal. Nah, kita juga di awal sudah mengetahui bahwa variansi tentu serta variansi baku merupakan ukuran ketelitian hasil dari sekumpulan pengamatan yang sudah kita lakukan. Nah, kita nanti akan mendapatkan satu parameter yang teliti atau satu parameter anu yang teliti jika kita mempunyai variansi baku yang kecil. Nah, yang bisa kita dapat dari sekumpulan pengukuran yang kita lakukan. Itu poin-poin pentingnya. Jadi dari persamaan variansi ukuran rata-rata, ya dari persamaan variansi ukuran rata-rata, tadi yang sudah kita sebutkan di awal, ya, ini menyatakan bahwa nilai rata-rata yang teliti itu didapat jika variansi baku juga kecil. Jadi ini akan didapatkan kecil jika ini kecil. Ya. Jadi kita akan mengusahakan ini menjadi kecil. Nah, sedangkan yang untuk persamaan variansi baku sama dengan sigma V I kuadrat per N-1 yang kita hasilkan kemarin ya, minggu kemarin. Itu terlihat bahwa ini menyatakan bahwa variansi baku yang kecil akan didapat dari penjumlahan kuadrat koreksi. Nah, dari kuadrat koreksi. Ya, jadi ini yang akan diberikan pada setiap pengukuran. Nah, itu poin-poin penting yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, jadi membuat variansi baku kecil, membuat variansi baku menjadi kecil merupakan ini yang disebut dengan prinsip untuk mendapatkan parameter yang teliti. Sehingga ini yang kita sebut dengan prinsip kuadrat terkecil. Jadi membuat variansi baku itu kecil, ya itulah yang kita sebut dengan prinsip kuadrat terkecil. Jadi
Kalau orang bertanya, apa sebenarnya prinsip kuadrat terkecil? Ya, prinsip kuadrat terkecil adalah membuat variansi baku itu menjadi kecil. Ya, jadi prinsip kuadrat terkecil ini nanti adalah upaya kita untuk mendapatkan variansi baku yang minim, ya, minimum, mendekati nilai 0. Sehingga yang akan kita lakukan adalah membuat sigma dari koreksi ini menjadi minimum. Ini untuk bobot yang sama. Atau jika dia memiliki bobot yang berbeda, misalnya bobotnya berbeda, maka akan dikalikan dengan bobot. Ini juga harus minimum. Nah, jadi nanti bobot sama ini untuk bobot tidak sama. Itulah sebut dengan prinsip kuadrat terkecil. Oke? Bingung? Halo? Oke, Pak. Bingung, Pak. Bingung apa bingung? Bingung, Tidak Pak. bingung, Pak. Pak. Oke, nanti kita jalan dulu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya biar lebih terarah. Saya kalau memang di awal-awal biasanya agak membingungkan ya. Padahal ini sebenarnya bahasanya sederhana. Ya. Ya, dua kemungkinan. Ya, sayanya yang kurang bisa menyampaikan atau saya yang terlalu cepat menyampaikan. Mudah-mudahan tidak kedua-duanya ya. Tapi kita coba jalan dulu. Mudah-mudahan nanti biasanya setelah kita ketemu kasus ya, turunkan persamaan nanti baru nyambung nanti ya. Oke, coba sekarang kita lihat ya. Prinsip kuadrat terkecil. Ya. Apakah kalau kita merata-ratakan sesuatu ukuran, apakah itu prinsip kuadrat terkecil? Di mana prinsip kuadrat terkecil karena membuat variansi baku menjadi kecil kan? Nah, pertanyaannya apakah kalau kita rata-rata misalnya buat ada ukuran 10, kemudian kita rata-ratakan dapat hasilnya, apakah itu bagian dari sudah termasuk dari penerapan prinsip kuadrat terkecil? Itu jadi satu pertanyaan. Nah, merata-ratakan sesuatu sudah kalian lakukan kemarin kan? Dimana kalian rata-ratakan hasilnya, kemudian dari hasil rata-rata kalian hitung koreksinya ya kan? Koreksi itu diambil dari harga rata-rata dikurang ukuran, itu merupakan koreksi ya. Nah, itu kemarin kita lakukan. Nah, kalau kita coba lihat itu, mari kita coba telaah ya. Kita coba telaah proses rata-rata tersebut ya. Jadi rata-rata itu kan tentu ada L1, L2 dan seterusnya sampai L ke N. Di mana sigma dari L ini dibagi dengan N itulah L rata-rata. Ya, LI rata-rata. Nah, seperti itu ya. Kalian rata-ratakan kemarin. Kemudian untuk melihat koreksi di L1, koreksi di L2 itu biasanya kita lakukan kan dari ukuran L1 ukuran L1 rata-rata yang kita dapatkan ini kita kurang dengan L1 ukuran. Ya, ini satu ukuran ya. Ukuran misalnya. Duanya juga gitu. Ini bukan L1 ya. Jadi L rata-rata dikurang dengan L2 ukuran. Dan seterusnya sampai ke koreksi L ke N sama dengan L rata-rata dikurang dengan L ke N ukuran. Kan gitu ya. Ini merupakan koreksi. Kemarin begitu kan waktu mengerjakan tabel histogram? Udah lupa? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih ingat nggak kayak gini?
Karena kan kayak gini kemarin kerjakannya kan. Jadi dari ukuran itu dicari dulu rata-ratanya, kemudian rata-rata diambil dari jumlah ukuran dibagi dengan N kan. Kemudian Iya, sampai Pak. mencari koreksi kan. Nah, koreksinya nanti dikuadratkan kan, V kuadrat gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan sistem rata-rata tersebut sudah termasuk dalam melakukan penerapan prinsip kuadrat terkecil? Nah, coba kita lihat sekarang. Kita tahu bahwa VI ya itu sama dengan L rata-rata dikurang dengan L ukuran. Nah, kalau coba ini kita kuadratkan ya. Ini silakan kalau yang mau ini kan nggak ada, nggak semua ada di dalam PPT ya, tinggal kalian capture aja ya. Nah, ini coba kita kuadratkan ini persamaannya I kuadrat VI kuadrat. Kita kuadratkan persamaan. Ya, kita sederhanakan persamaannya. Berarti ini sama dengan apa nih? Jadi VI kuadrat sama dengan apa nih? L kuadrat ya. Min 2 min plus ya. Ya, betul nggak? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Karena ini adalah ukurannya banyak I, maka ini bisa kita sigmakan kan? Sigma VI. Kalau ini tidak, hanya satu ukuran. Ya. Kita kuadrat, ini 2 ukuran rata-rata, berarti ini ukurannya banyak, LI ya. Berarti sigma LI tambah dengan sigma LI. Oh, ini kuadrat ya. Ya, kuadrat ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sehingga kita lihat ini persamaannya ya. Nah, ini karena kita asumsikan ini karena bobotnya tidak sama. Ya. Kita asumsikan saja dia bobotnya tidak sama, berarti ini persamaannya kan harus dikalikan dengan bobot. Ya, maka kalikan dulu dengan bobot. Ini juga kalikan bobot. Di sigma bobot ya. Ini juga kalikan bobot. Tambah dengan sigma LI kuadrat. Ya. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita ambil saja. Nih, saya geser dulu nih. Ya, sekarang kita ambil bahwa sigma dari PI ini kuadrat ya. Ini kuadrat kan ini. Kuadrat ya. Ini sama dengan K. Jadi sebagai fungsi dari ukuran ya. Ukuran rata-rata. Jadi untuk mendapatkan kata ini mencapai minimum ya, maka turunan pertama kan harus 0 kan untuk mencapai ini minimum kan. Ya, jadi turunan pertamanya harus 0. Maka bisa kita tulis turunan pertama ya harus 0. Maka ini kuadrat sigma PI 2 sigma PI ya LI tambah dengan sigma PI LI kuadrat nih ya sama dengan 0. Jadi ini coba kita turunkan turunan pertama ya, ini apa 2L ya, 2L kita turunkan kan terhadap L nih kan rata-rata sigma PI sama dengan 2 sigma PI LI tambah dengan 0 ya.
0. Sehingga kita hasilkan aturan pertama ini sama dengan 2 sigma PI min 2 sigma PI LI sama dengan 0. Ya, betul ya. Kalau ada yang salah tolong langsung diingatkan ya. Bisa aja saya salah kan. Sampai di sini nyambung kan? Ya. Kali ini coba kita sederhanakan lagi nih. Karena ini sudah sama dengan 0 berarti bisa kita dapatkan. Jadi apa ini? Jadi ini kita keluarkan kan? Ya, 2 rata-rata sigma PI sama dengan LI ya. Rata-rata sama dengan apa nih? Rata-rata sama dengan sigma PI LI kan? Ya, per Iya, Pak. sigma PI ya. Iya. Ya, betul nggak? Ya. Betul, Pak. Ya, oke ya. Jadi ini kan dibuang nih, pasti hilang nih. Jadi kita dapatkan ini. OR rata-rata itu adalah sigma PI dikali LI dikali sigma PI. Jadi persamaan ini merupakan nilai parameter yang ditentukan dari pengukuran berulang. Ya, kan kita kali pengukuran berulang tadi ini ya. Pada pengukuran berulang pada satu objek tertentu tentunya. Dengan bobot tadi kita nyatakan bahwa bobotnya tidak sama. Ya. Berarti bobotnya sama. Nah, kalau bobotnya sama, gimana? Kalau bobotnya sama. Kalau bobotnya sama berarti kan, oke kita masuk ya. Ini kan tadi, ini mau di capture dulu silakan. Sudah? Udah, Pak. Sudah. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi apa? Kita dapat rata-rata, L rata-rata sama dengan sigma apa tadi? PI dikali LI min sigma PI. Berarti kalau bobotnya ini sama, ya. Nanti kan ini bobot sama itu kan biasanya bisa kita tentukan sebagai berapapun bobotnya, berarti kita bisa tentukan dia 1. Ya. Berarti kalau dia bobotnya sama, nih kalau bobot sama, ini bobot tidak sama ya. Nah, kalau bobot sama, rata-rata ini kan berarti sigma PI kan, ini PI-nya kan 1. Berarti ini sisa tinggal sigma LI kan. Ya. Per sigma PI. Ya. Sigma PI. Nah, di awal tadi saya katakan kan bahwa sigma PI, sigma bobot itu akan sama dengan apa tadi? N kan? Maka rata-rata bisa sama dengan sigma LI min N. Ya, N itu jumlah pengamatan ya. Jadi ini bisa kita lihat persamaan ini menunjukkan bahwa bobot nilai rata-rata adalah sigma dari PI. Ya, nilai rata-rata sigma PI. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat ya, bahwa nilai rata-rata memenuhi prinsip kuadrat terkecil kan. Jadi kalau tadi berdasarkan ini bisa kita lihat bahwa kalau pertanyaan apakah dengan melakukan pengukuran dengan mengambil nilai rata-rata termasuk dari prinsip kuadrat terkecil, jawabannya adalah iya. Kalau kita lihat dari persamaan yang kita hasilkan ini. Karena
ini sendiri adalah nilai rata-rata. Ini adalah nilai rata-rata untuk pengukuran berulang dengan bobot tak sama. Ya. Jadi variansi dari kesalahan dari nilai rata-rata dihasilkan dari pengukuran bobot tak sama bisa kita dapat dari, makanya untuk ini kita lihat nih ya. Jadi sudah kita buktikan kan? Oke, ini sebentar. Oke, jadi sudah kita buktikan kan bahwa pengukuran rata-rata, lihat dari persamaan yang kita hasilkan ini, cara merata-ratakan sesuatu itu sudah masuk dalam prinsip kuadrat terkecil. Nah, untuk variansi kesalahan dari nilai rata-rata, variansi kesalahan dari nilai rata kan ini ya, variansi kesalahan dari nilai rata-rata. Yang kita hasilkan dari pengukuran bisa kita dapat dari mana? Itu kan pertanyaannya. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari persamaan tadi di awal bahwa ukuran rata-rata. Halo? Ini jelas Kak suara saya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Ya, ukuran Pak. rata-rata itu kan kalau kita lihat ukuran rata-rata sebenarnya kan sigma bobot dikalikan dengan ukuran kan, ya, dibagi dengan sigma PI. Ya ini persamaan ini kan, sama ukuran rata-rata ini. Atau ini sebenarnya kalau bisa kita jabarkan sama saja, ini artinya P1 dikali L1 ditambah P2 dikali L2 gitu ya, ditambah PN kali LN lah. Artinya kalau kita jabarkan ini per P1 tambah P2 tambah PN itu ya. Ya, kalau kita jabarkan persamaan ini. Atau bisa juga kita sederhanakan bahwa seper dari sigma PI bisa kita kalikan dengan L1 dikali P1 ditambah dengan seper sigma PI dikali L2 kali P2 tambah dengan seper sigma PI dikali dengan LN dan PN dan LN. Ya, ini terbaliknya. Apa-apa lah. Saya hitung terbalik sama aja. Jadi kalau kita melihat persamaan ini, ya, kita lihat persamaan ini, kita kemarin sudah membahas tentang dalil perambatan kesalahan sistematik, kesalahan acak kan? Mana kemarin itu apa? Untuk kesalahan acak, ini kan? Ya, A1 kuadrat, A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ya, gini kemarin kan? Masih ingat? Masih ingat nggak ini? Persamaan nih? Coba lihat slide saya yang kemarin. Masih ingat nggak? Coba. Udah lupa kayaknya ya. Ini kan? Ya. Perambatan. Nih. Ya. Persamaan MB. Halo? Iya, Pak. Ya, Iya, sih. Pak. Ini coba sambil dibuka ya intinya apa namanya? Iya, Pak. Dibuka ya. Kan ini ya, samanya ini kan? Nah, berarti kalau ini kita buat misalnya ini F fungsi daripada ukuran terhadap parameter ada L1, L2, Ln ya. Maka kita bisa
selesaikan persamaan tersebut. Ya. Ini saya geser dulu nih, mengganggu. Ya. Kita selesaikan ini. Berarti variansinya ya sama dengan 2F per 2L1 kuadrat ya. Ini kan A nih ya. Dikali variansinya kan. L1 kuadrat ditambah dengan L2 kuadrat. L2 tambah dengan Ln ya. Nah, kuadrat. Ya. Ini kan menjabarkan dari persamaan yang ini ya. Ya, jadi kita lakukan turunan pertamanya. Nah, jadi ini apa nih turunan pertamanya nih? Jadi sama dengan ini apa turunannya nih? Kita turunkan terhadap L1 kan? Berarti seper PI ya. Kali P1 kan? Ya. Kuadrat L1 ditambah dengan PI P2 L2 kuadrat tambah dengan per sigma PI kuadrat, ini kuadrat ya, kuadrat dikali dengan Ln kuadrat. Atau ini sama saja dengan PI kuadrat per sigma PI kuadrat dikali dengan kuadrat ditambah dengan P, ini kok PI P1 ini ya, P1, P2, P3 ini P1. 1 ini P2 per sigma PI kuadrat tambah dengan ini, oh ini kurang ya. Ini kurang P-nya ya. Ini dikali P nih. PN ya. Ini PN kuadrat per sigma PI kuadrat dikali dengan N kuadrat. Tahu ini bisa saya sederhanakan biar enak lihatnya. Bisa kita tulis menjadi P1 kuadrat dikali L1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat per sigma PI ya. Sama aja kan? Sigma PI kuadrat ya. Ya. Nah, berarti kalau tadi ya bahwa karena di apa? Coba nih saya ingatkan dulu. Di dalam penjabaran sebelumnya kita kan sudah dapatkan bahwa P1 dikali variansi di L1 kuadrat itu sama dengan perbandingan bobot ya, perbandingan bobot dengan variansi kemarin. Ya. Coba kalian lihat di PPT saya perbandingan bobot dengan variansi. Ya. Ini PJ dikali J kuadrat. Ini sama dengan variansi baku. Ya. Ini kan kemarin lihat di apa? Di perbandingan bobot ya.
yang kita bahas minggu sebelumnya. Maka kita bisa mendapatkan kuadrat sama dengan kali dengan variansi di I ya, kuadrat. Sehingga variansi I kuadrat ini sama dengan variansi baku per P. Ya. Kita dapatkan ini ya. Nah, berarti ini tinggal kita ganti saja nih ya. L-nya variansinya. Berarti rata-rata kuadrat sama dengan berarti P1 kuadrat dikali dengan ini. Ya. Ini adalah ini kan? Berarti per PI. Ya. Ditambah dengan P2 kuadrat per ini P1 ya. Ini P2. Tambah dengan ya PN kuadrat per PN per sigma PI kuadrat. Ya. Ini kan bisa dibuang aja ya. Buang saja. Ya, berarti kita hasilkan bahwa sama dengan P1 dikali kuadrat ditambah P2 kuadrat tambah dengan PN ya. Kuadrat per sigma PI. Atau bisa kita tulis sama dengan P1 ditambah P2 Salah, Pak. ditambah PN dikali dengan per sigma PI ya. Atau Pak. ya? Itu Halo? yang bawahnya sigma PI-nya itu udah nggak kuadrat lagi, Pak. Oh, kuadrat, masih kuadrat nih. Oh, Kuadrat iya, nih. Kuadrat ya. Lupa nulis. Sip. Ya. Tolong diingatkan ya kalau saya nulis ya, karena jadi ini kalau kita sederhanakan apa nih? Kita tulis apa nih? Sama dengan apa ini? Ya ini saya larikan ke sini ya. Berarti sama dengan ini sigma PI ya. Dikali dengan per sigma PI kuadrat. Ya. Oke. Berarti ini kita buang. Kita buang berarti sama dengan per sigma PI. Ya. Berarti variansi ukuran rata-rata itu sama dengan variansi baku dibagi dengan sigma bobot. Ya, sigma dari bobotnya. Itu untuk tadi kita hasilkan bagaimana kita untuk menentukan variansi dari pengukuran dengan bobot yang tidak sama.
Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, Lanjut, Pak. lanjut ya. Nah, sedangkan untuk variansi baku kesalahan ini udah di capture ya. Mau saya ganti halaman? Silakan mau capture. Ya, jadi untuk variansi baku kesalahan pengukuran ya. Ya karena Udah, Pak. ya karena eh, kuadrat itu variansi baku kita dapat dari sigma. Kita dapat juga kan dari ini kan, dari sigma PI dikali koreksi kan per n-1 kan kemarin. Ya, kemarin kesalahan rata-rata yang terakhir ya seperti ini kan. Maka kalau kita masukkan ya tadi persamaannya, apa tadi pertamanya kita dapat tadi sigma sama dengan kuadrat per sigma PI ya tadi kan. Nah, jadi kalau kita masukkan ke sini, ya ini variansi ini, kita ambil nilainya ini, berarti ini adalah sigma PI VI kuadrat per n-1 per ya. Nih. Ulangi. PI VI kuadrat per n-1 ya per sigma PI ya. Ya. Ya kan? Maka Ya, Pak. sama dengan berapa ini? Iya, Pak. Berapa ini? Sama dengan berapa ini hasilnya? Sama dengan sigma PI kuadrat per n-1 ya. Dikali sigma PI ya. Ya, betul kan? Nah, jadi dari uraian sebelumnya bahwa di pertemuan minggu sebelumnya kita sudah mendefinisikan, sudah kita definisikan variansi kesalahan ya. Variansi kesalahan itu sama dengan sigma dari kesalahan yang dikuadratkan dibagi dengan n. Ya, jika untuk variansi baku dengan bobotnya nggak sama, kalau bobotnya nggak sama, maka setelah kita ganti variansi kesalahan ini dengan variansi baku, ya, dengan bobotnya nggak sama sebesar PI, ya, bobot tidak sama, maka bisa kita dapatkan, ya. Jadi bisa kita dapatkan bahwa jadi tadi apa? Ini variansi kesalahan diganti dengan variansi baku. Bobot itu sama dengan PI, ya. Di mana variansi kesalahan itu adalah kuadrat per n, maka kita bisa menghasilkan sama dengan sigma PI per n. Ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa
bobot nilai rata-rata adalah sebesar sigma PI. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu biar cepat, waktunya habis aja nanti. Jadi tadi karena koreksi itu adalah ukuran rata-rata, maksudnya nilai rata-rata dikurang dengan ukuran, maka dari fungsi terhadap ukuran rata-rata untuk mendapatkan tadi ya, mendapatkan tadi, untuk mencapai minimum kan, turunan pertama harus 0 kan? Ya, sehingga tadi ini kita dapatkan di oretan pertama adalah ini tadi ya. Coba lihat, kalau nggak salah ini tadi dapatnya kan? Coba lihat di pertama tadi. Sampai kan 0. Betul nggak ini tadi? Betul, Pak. Benar ya? Nah, jadi ini terkait dengan bahwa apa? Terkait dengan PI min R rata-rata min LI ya. Ya, jadi tadi sudah kita jabarkan di awal. Jadi untuk mencapai apa? Mencapai minimum, maka turunan pertama itu harus 0 ya. Maka kita dapatkan 2 ya, ukuran rata-rata dikali sigma PI dikurang 2 sigma PI dikali LI sama dengan 0. Karena R rata-rata bukan nilai yang sebenarnya, tetapi mendekati nilai yang mendekati sebenarnya. Jadi R rata-rata kan bukan nilai yang benar kan? Hanya nilai yang kita prediksi mendekati nilai yang sebenarnya. Maka kemarin juga sudah saya katakan, kita bisa misalkan bahwa nilainya sebenarnya bisa kita asumsikan sebagai X ya. Maka kesalahan sebenarnya dari setiap ukuran adalah adalah sebesar, bisa kita tentukan sebesar itu tadi saya tulis lagi ya di sini biar lembar baru. 2 PI tadi min 2 sigma 0 ya. Jadi karena tadi nilai X itu memang belum ada ya. Karena nilai ukuran rata-rata kan bukan nilai sebenarnya. Kita anggap nilai sebenarnya misalnya X. Maka kesalahan masing-masing ukuran kita asumsikan sebesar ini. Ini kesalahannya. Sehingga ini bisa kita dapatkan dari apa? Ya, dari ukuran. Kesalahan itu kita bisa dapatkan dari ukuran dikurang dengan nilai yang sebenarnya. Kalau misalnya X adalah nilai yang sebenarnya. Ya. Berapa kesalahan? Kesalahan itu adalah nilai yang benar, ukuran dikurang dengan nilai yang benar. Berapa koreksi? Koreksi adalah nilai yang benar dikurang dengan ukuran. Ya. Jadi dia dibalik kan antara kesalahan dengan koreksi, ya kan? Nah, karena kita ketahui bahwa dalam contoh hitungan di tabel histogram bahwa koreksi bisa didapat dari ukuran rata-rata, ya, maka koreksi kan bisa didapat dari ukuran rata-rata kan? Ya, koreksi bisa didapat dari ukuran rata-rata. Ya. Ini kan? Maka ini bisa kita tulis LI sama dengan minus PI min ditambah L rata-rata kan? Ya. Karena kesalahan ukuran rata-rata adalah sebesar kesalahan ukuran rata-rata adalah ini kan? Ya. E adalah simbol dari kesalahan, ya. Maka kesalahan rata-rata adalah EL rata-rata. Jadi kesalahan rata-rata terhadap nilai sebenarnya adalah seluruh ukuran rata-rata dengan
kesalahan rata-rata adalah perbandingan dari kesalahan ukuran keseluruhan dengan nilai yang sebenarnya. Maka ini bisa kita tulis ini sama dengan L rata-rata dikurang dengan X. Jadi kalau ukuran per ukuran berarti kesalahan masing-masing ukuran adalah ukuran dikurang nilai yang sebenarnya. Tapi kalau kesalahan rata-rata ya ukuran rata-rata dikurang dengan nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau bisa kita bahwa ini tadi bisa sudah kita dapatkan, maka kita bisa mendapatkan kesalahan di ukuran masing-masing ukuran adalah ini kan, ya, karena LI-nya ini, ya, ini bisa kita tulis menjadi minus I ditambah rata-rata dikurang dengan X. Ya, benar kan? Iya, Pak. Ya, karena kita ketahui ini seperti kalau untuk ukuran kesalahan rata-rata adalah L rata-rata dikurang dengan X, maka kesalahan rata-rata sama dengan ya, rata sama dengan minus PI ditambah dengan ini kan? Ini apa ini? Ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini bukan rata-rata nih, sorry. Ini sorry. Maka ini kan EI-nya ini kesalahan di titik I-nya itu sama dengan minus PI tambah dengan ini kan? Ini kan ini ya. Berarti tambah aja dengan kesalahan rata. Berarti kesalahan di titik I, kesalahan di ukuran itu bisa kita tentukan dari minus koreksi ditambah dengan kesalahan rata-rata. Atau kesalahan rata-rata dikurang dengan koreksi. Ya. Sekarang coba kita lihat ya. Ini kalau kita kuadratkan, berapa hasilnya ini? Yes. Berapa hasilnya? PI kuadrat ya? Minus dong. Minus 2 tambah dengan kuadrat. Ya. Sama seperti tadi ya. Ini untuk apa? Karena ukurannya banyak dan bobotnya juga berbeda, kita anggap bobot berbeda. Jadi ukurannya banyak kan ini, karena dia ada I kan, dan bobotnya beda. Maka ini bisa kita buat menjadi sigma PI I kuadrat sama dengan ya minus sama dengan bobot dikali PI kuadrat dikurang dengan ini sigmanya 2 sama seperti tadi ya. Kesalahan L rata-rata kurang sigma PI ditambah rata-rata sigma PI.
Jadi ini kalau kita ya, jadi tadi karena ini juga kita sudah lobet ya. Lobet. Ya, karena ini tadi persamaan sudah kita hasilkan tadi ya. Dan bahwa kuadrat kesalahan rata-rata sama dengan variasi ukuran rata-rata ya. Jadi karena ini dan berdasarkan ini 2 sigma PI min 2 sigma PI LI sama dengan 0. Kemudian kuadrat sudah kita ketahui bahwa tadi kuadrat kesalahan ya. Kesalahan dari kuadrat dari kesalahan rata-rata itu sama dengan variansi ukuran rata-rata. Ya. Maka dari persamaan ini bisa kita lihat sigma ini ya, sigma PI ini sigma ini kan sigma sama dengan 0. Ini kan sama dengan ini kan sigma PI ya, ini tadi ya. Sigma PI VI ya. Betul nggak ini? Coba kalian lihat lagi di tadi di ini. Ya. Ini kan sebenarnya sama dengan sigma PI VI kan. Sama dengan 0. Ya. Lihat di apa? Tadi udah capture nggak di pertama tadi? Iya, Pak. Ya. Nah, berarti ini kan ini 0 ya. Berarti sigma PVI ini kan. Nah, ini 0 kan berarti? Ya. Ini 0 ya. Sigma PIVI berarti ini bisa kita tuliskan ke sini. Berarti sigma dari sama dengan sigma PIVI kuadrat dikurang dengan ini kan 0 kan? Ini habis ya. Variansi tinggal ini kan? Nah, perhatikan nih. Ini sama dengan ini kan? Nah, ini ya. Ya. Ini kan nilainya. Berarti kuadrat sigma PI. Ya. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu yang sigma PI VI kuadratnya nggak ikutan 0 Pak. Yang mana? Sigma yang hasil akhir itu yang sama dengan sigma PI VI kuadrat. Itu yang kan sigma PI VI-nya kan 0. Kalau Sigma di kuadratnya PVI berarti tetap 0 gitu. yang mana Iya, ini? itu. Ini. Yang ini ya? Yang ini bukan? Yang kirinya Pak. Yang kiri. Yang mana sih? Iya, yang kirinya Pak. Ini. Iya, yang itu maksudnya Ini. yang habis sama dengan kan sigma PI Ini kan VI kuadrat. ya. Ini sama dengan terus Nah, itu sigma PI VI juga kan Pak. Nah, itu cuma enggak. VI ini kan kuadrat nih. Oh, berarti bisa beda itu ya Pak. Ya kan kalau yang ini kan Oh iya. kan beda nih. Kalau ini kan sigma PI VI aja. Ya.
Yang 0 kan yang ini, yang 0. Ini kan ada kuadratnya nih. Ini Oh ada iya. kuadratnya kan? Beda kan? Oh iya Pak ya. Ya, betul Nah ya? ya saya kira itu nyatu begitu. Iya, ya benar Pak. Ya, jadi Ya, oke. apa dia ada apa? Ada kuadratnya. Berbeda gitu. Ya, bagus. Apa? Jadi kalau ragu ditanyain ya. Karena bisa saja saya yang keliru gitu kan. Ada lagi yang bertanyakan? Oke. Ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan ini ya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan bahwa sama dengan ya ini tadi ya. Sudah kita dapatkan. Ini kan sudah kita dapatkan kan ini sebelumnya? Lihat lagi tadi. Sehingga ini bisa kita buat sigma PI kuadrat sama dengan N dikali ya. Kemudian juga tadi kita sudah mendapatkan variansi ukuran rata-rata. Itu kalau nggak salah tadi apa ini rumusnya? Variansi baku dibagi dengan sigma PI ya. Ya, maka ini bisa kita dapatkan sama dengan dikali dengan sigma PI. Ya, berarti kita bisa perbaiki ini ya. Ini berarti N ya. Sama dengan sigma PI tambah dengan ini nih kan. Berarti ini adalah ini ya. Kalau ini adalah ini ya. Ini ditambah dengan ya. Oke, jadi ini sama dengan berapa nih? Yuk, coba kalian yang hitung nih. Berapa nih? Ayo, jangan saya terus. Ayo, coba selesaikan. Masa itu aja nggak ini? Ayo, siapa yang bisa hasilnya berapa? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, coba. Berapa hasilnya? Nih, tinggal diselesaikan nih. Jadinya kayak sigma PI kuadrat ditambah varians kuadrat per N ya, Pak? Sama dengan apa? Sama dengan? Ya, coba hitung. Ya. Sama dengan berapa nih? Kita mau mencari variansi baku kan? Sama dengan berapa nih? Ini dari sini aja di apa? Disederhanakan nih. Tinggal n ke kanan kan? Iya, Pak. Jadi Jadi sama dengan per N. Sigma PI kuadrat ditambah sigma 0 kuadrat per N. 0 kuadrat per n. Coba ini kan nih coba atau gini aja ini kita tarik ke kanan dulu ya. Berarti n dikali variansi baku kuadrat dikurang dengan variansi baku kuadrat kan? Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, terus ini kita jadikan berarti bisa kita buat n per n kuadrat n per n berarti di sini
N dikali sigma PI kuadrat per N dikali sigma kuadrat per N kuadrat min N kan? Berarti coret berarti sama dengan sigma PI kuadrat per N min 1 kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang bingung? Bingung Pak, N min satunya Pak. N min 1-nya. Yang satunya dari mana, Pak? Kok N 1-nya dari mana? Aduh. Coba saya buat baru aja ya. Apa tadi? Coba kalian capture dulu, capture. Sudah capture belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sigma PIV kuadrat. Jadi kuadrat sama dengan sigma PI kuadrat ya. Per apa tadi nih? Per apa? Per apa tadi? NE. Oh, kok per Plus, lagi? Pak. Enggak ada ya. Plus ya. Kok Ya. plus? Ya. Ya udah gini aja sih lah. Gampangnya kan nih N kuadrat minus ya. Ya enggak? Iya, Pak. Berarti ini gimana nih menyelesaikannya? Tinggal N per N kan? N min 1 kan? Ini anggap aja N min 1 nih. Ya kan? Kita anggap aja ini N min 1. N. Nah gini aja lah. N per N aja nih. Ini N sama aja N per N kan? Nah ini N min 1. Dengan sigma PI kuadrat kan? Gitu kan? Berarti ini disamakan penyebutnya N. Ya. Berarti ini N kuadrat. No kuadrat kurang N. Ya. Gitu kan? Ya enggak? Pak. Nah, ketau sama dengan N kuadrat min N ya? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Berarti tinggal ini dikalikan N kan? Kuadrat sama dengan ini dikali ini ya. N-nya dikali sini kan? Ya. Per. Ya enggak? Iya, Pak. Ya. Ini supaya bisa hilang. Berarti harus kita buat gini kan? Nih. Semua N-nya Ya enggak? dicoret Pak. Iya Pak. Ya. Temu kan? Iya, Pak. Ya. Sama aja. Sama kan ini? Ya. Iya, Oh ini Pak. kuadratnya lupa. Nah. Oke. Oke, Pak. Oke Pak. Oke. Jadi ketika kita sudah mendapatkan persamaan ini, kita dapatkan persamaan ini, coba kita perhatikan. Ya. Berarti kita mendapatkan bahwa variansi ini, ya, kalau N ini kan sudah nggak bisa diutak-utik lagi kan? Ya nggak? Ya. Iya Pak. Kalau N itu kan ukuran. Berarti yang perlu kita utik-utik ini kan? Ya. Jadi untuk menghasilkan variansi baku berarti ini harus kecil. Ya. Semakin kecil itu variansi bakunya akan semakin
Semakin kecil semakin besar. Kecil. Semakin kecil, Pak. Kecil ya. Jadi kan target kita untuk menghasilkan variasi baku yang kecil kan? Berarti bahwa sigma PI dikali kuadrat koreksi itu harus sekecil mungkin. Sehingga kita akan menghasilkan variasi baku yang kecil. Ya. Jadi ini nanti pada prinsipnya ini kalau kita tuliskan ini kan sama saja PI dikali PI, ya gitu ya. Oh, sorry. PI dikali V apa? V1 dikali V1 kan? Ya. V2 dikali V2 ditambah V2 ya. Dan seterusnya. PN kali VN kali VN kan? Artinya ini rumusan dari jabaran sigma PI VI kuadrat ini kan? Ya. Iya, Pak. Nah, makanya nanti kalau kayak gini kan kepanjangan nih tulisannya. Panjangan nggak? Biar lebih gampang. Wah, ini kita buat dalam bentuk matrik aja ya. Berarti kalau ini jabaran seperti ini maka bisa kita tulis menjadi apa ini? V T P V ya. Berarti persamaan ini bisa kita gunakan menjadi V transpose P V. Ya, Kak? Halo? Iya kali, Pak. Kok iya kali? Kenapa iya kali? Kok ada bahasa kali ya? Iya, Pak. V ini lah, ini lihat nih. V ini kan coba V ini apa sih? V ini sebenarnya? V ini kan ini V1 V1 V2 kan gini. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau sekarang kita buat misalnya untuk ini, untuk menghasilkan ini perkalian matriknya gimana nih? Untuk menghasilkan persamaan kayak gini. Berarti matrik V11 contoh aja ya, V12 kita kali dengan P. P-nya pasti diagonal nih. 1 P22 0. Ini berarti V11 V12. Nah, ini coba kalikan ini. Ini kali ini kali ini. Berapa hasilnya? Ayo. Ini V11 dikali P11 dikali dengan V11 kan? Iya, Pak. Ya. Ditambah dengan V12 dikali dengan P. 0 ya, nggak usah dihitung ya. Ya, ini kali 0, nggak usah dihitung, kali dengan ini kan? Baris kali kolom ditambah baris kali kolom. Ini kali ini ditambah ini kali ini kan nggak kepake kan? V11 dikali P11 ditambah dengan V22 dikali ini dikali 0 kan hilang nih. Kali dengan V11. Berarti ini kan hasilnya ya. Ya. Yang kedua, ini kali ini 0 ditambah V11 kali P22. P22 kan? Dikali dengan V12. Ya. Sama nggak ini sama ini? Iya, sama, Pak. Hah? Sama, Pak. Sama kan? Berarti kalau ini saya buat ini adalah matrik V, ini adalah matrik P. Berarti ini P, ini V kan? Ini V apa ini? Transpose. V transpose. Berarti kita bisa tulis menjadi V transpose P V. Ya. Jadi kesimpulannya untuk mendapatkan ya, variansi kecil itu sigma dari VPI kuadrat harus minimum atau VTPV harus minimum. Ya. Jadi ya, membuat variansi baku terkecil merupakan prinsip untuk mendapatkan parameter yang teliti. Ya. Itu yang kita sebut dengan prinsip kuadrat terkecil. Sehingga prinsip kuadrat terkecil adalah upaya untuk mendapatkan variansi yang minimum, mendekati 0. Yaitu dengan cara sigma ya, VI kuadrat atau VTV itu
harus minimum untuk bobot sama. Atau sigma PI VI sama dengan atau PTPV minimum untuk bobot tidak sama. Inilah prinsip kuadrat kecil. Nah, yang umum orang menyebutkan apa prinsip kuadrat kecil? VTPV minimum. Biasanya orang menyebutkan seperti itu. Jadi kalau kalian ditanya apa sih prinsip kuadrat kecil? Prinsip kuadrat kecil VTPV minimum. Jadi menghasilkan PTVV yang minimum. Ya. Oke? Halo. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, oke ya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan lagi bahwa terkait dengan bobot ya dan variansi ini ya. Kalau kita pendefinisian bobot berbeda ya. Kalau kita memberi bobot yang berbeda pada suatu pengukuran, itu nanti biasanya kita akan menghasilkan variansi baku yang berbeda-beda juga. Jadi kalau ada pengukuran bobotnya itu beda-beda ya. Biasanya kita akan menghasilkan variansi baku yang berbeda. Tetapi pendefinisian bobot yang berbeda dapat juga menghasilkan nilai variansi nilai rata-rata yang sama. Jadi variansi rata-ratanya bisa sama. Ya, antara bobot berbeda dengan bobot yang sama. Oke? Variansi ukuran rata-ratanya bisa sama. Itu yang perlu kalian perhatikan. Tapi kalau bobotnya berbeda, variansi ukurannya akan beda-beda itu pasti. Tapi variansi rata-ratanya, walaupun bobotnya beda-beda, bisa aja dia akan sama. Bisa dipahamin? Oke, ada pertanyaan? Halo? Ini silakan di-capture. Pak. Sudah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya coba jadi itu tadi kita membahas tentang prinsip kuadrat terkecil. Jadi apa prinsip kuadrat terkecil? Halo? Membuat variansi baku terkecil Atau? Membuat variansi baku atau terkecil minimum atau mendekati nol. Atau simpelnya apa? PTPV. VTPV minimum. Ya. Apa itu? VT ya. V itu adalah matrik koreksi dikalikan dengan matrik bobot P kan? P itu matrik bobotnya dikalikan dengan trampus dari matrik koreksi dikalikan dengan matrik bobot dikalikan dengan matrik koreksi, itu hasilnya harus seminimum mungkin. Atau bisa disebut VTPV minimum. Banyak yang bilang kayak gitu. Ya. Jadi apa prinsip kuadrat terkecil? VTPV minimum. Ya. Nah, sebelum minggu depan saya masuk ke minggu depan ini, selanjutnya kita akan masuk ke perataan bersyarat ya. Perataan bersyarat. Nah, sebelum saya masuk perataan bersyarat, saya mau memberi arahan dulu sedikit ya. Pemahaman ya, pemahaman. Sekarang contoh sederhana. Kalau saya mempunyai pengukuran sifat datar seperti ini, ini tinggi titik A, ini titik B, titik C, titik D. Dilakukan pengukuran sifat datar. Ini arah ukuran ya. Berapa ukuran lebihnya?
Ini ukurannya ya. L1, L2, L3, L4, L5. Kan kita sudah pernah membahas ukuran lebih di awal kuliah. Halo? Halo? Ini mana suaranya? Iya, Pak. Oke, coba saya ingatkan lagi. Kalau ada satu jarak A ke B, berapa kali jarak itu harus saya ukur minimum? Halo? 3. 2 kali, Pak. Hah? Waduh, 2, ini Pak. kuliah pertama loh ini. Kuliah pertemuan pertama. Ada jarak A ke B, titik A, titik B, saya ingin tahu jaraknya. Berapa kali harus saya ukur? Pakai pita ukur ya. Berapa kali harus saya ukur? Minimum ya, pertanyaan minimum. Kalau maksimum Pak. kan terserah aja berapa. Hah? Berapa? Halo? Waduh. 8, Pak. Berapa? Suaranya kecil, jangan kecil-kecil lah suaranya. Walaupun udah malam juga suaranya harus tetap tegas. Berapa kali ukurannya? Ukuran minimumnya berapa? Halo? Ini kok nggak ada yang jawab nih? Tidur semua nih jangan. Hah? Kali, Pak. Berapa? Kali. Sekali. Oke. Jadi cukup sekali ya? Iya, untuk minimum, Pak. Ya? Masa udah lupa pertemuan pertama itu? Jadi kalau ada jarak A ke B, saya ukur sekali udah dapat belum saya ukurannya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, selesai kan urusannya? Ya, Selesai Pak. kan urusannya? Ngapa harus banyak-banyak? Harus 2, harus 3. Yang saya tanya kan ukuran minimum. Ya. Jadi berapa kali ukurnya? 1 kali saja. Kalau ngukurnya 2 kali, 3 kali atau lebih, Pak, ya silakan aja nggak apa-apa. Berarti kan ada ukuran lebih, ya kan? Kalau misalnya ngukurnya 5 kali, berarti ukuran diperlukan 1, ukuran kelebihannya ada 4. Iya nggak? Ya. Nah, kalau misalnya sekarang segitiga, ya, ada segitiga. Segitiga. Saya gambarkan segitiga seperti ini. Nah, ini kan dia untuk mengetahui nilai sudut dari segitiga ini, semua sudut yang ada di segitiga ini, berapa kali pengukuran harus saya lakukan? Sudut mana saja yang harus saya ukur? 2 kali, Pak. 2, Pak. 2 kali. Ya. Jadi ketika saya dapatkan 2 kali sudut yang mana saja, misalnya sudut ini dan sudut ini, berarti sudut keempat itu bisa saya hitung. Cari, Pak. Ya, dengan apa namanya? Sifat segitiga ya, bahwa jumlah sudutnya adalah 180. Berarti kalau satu sudut yang enggak diketahui, sudut yang lain bisa kita hitung. Mui. Ya, minimal 2 sudut, berarti sisa 1 sudut bisa kita tentukan. Ya. Nah, kalau misalnya sifat datar seperti ini, ya, saya ingin mengetahui tinggi titik A, tinggi titik A diketahui ya, diketahui. Tinggi titik B, tinggi titik C, tinggi titik D mau saya hitung. Berapa banyak ukuran yang harus saya, ini ukurannya ada 5 ya, ada 5 ukuran. Sebenarnya berapa kali ukuran yang saya perlukan? Apakah 5-5-nya diperlukan? Halo? Siapa yang bisa beri argumen? Silakan. Ilham? Dwi Aji? Iya, Pak. Berapa kali Ilham? 3, Pak. 3. Yang mana aja menurut kamu? Yang L4, L1, L2. L4, L1, L1, L2. L2. Ya. Yang lain ada punya pendapat? Yang lain punya pendapat yang lain? Ada punya pendapat yang lain? Coba si ini. Okta. Nah, nih Okta Mulyasari. Halo Okta.
Iya, Pak. Berapa kali ukuran menurut kamu? Kalau si Ilham tadi bilang 3 kali, menurut kamu berapa kali? Maaf, Pak. Agak putus-putus, Pak. Tolong diulangin, Pak. Ya, dari gambar ini ya, saya ingin menentukan ketinggian titik B, titik C, dan titik D. Ada ukuran sebanyak 5 ukuran nih, L1, L2, L3, L4, L5. Apakah semua ukuran ini diperlukan? Untuk minimum ya, minimum pengukuran, apakah semuanya ini sudah ini adalah ukuran minimum atau sebenarnya tidak perlu sebanyak ini ukuran minimumnya? Cuman ambil yang sesuai arah aja sih pakainya, Pak. Jadi berapa? Berapa ukuran Nah, diperlukan? 2 nggak? 2, Pak. 2. Jadi dengan 2 ukuran kamu sudah bisa menghasilkan tinggi titik B, titik C, titik D gitu. Ya, Ya. asalnya kayak jejer jenjang, Pak. Oke. Jadi 2 ukuran ya. Jadi tadi ada jawaban 3 ukuran, ada yang jawaban 2 ukuran. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita balik aja seperti ini. Ini ada titik A, ini ada titik B, ini ada titik C, ini ada titik D. Nah, kurang lebih kayak gitu tadi ya. Gambarnya gitu kan? Sekarang untuk mengukur tinggi titik B, saya perlu mengukur dari mana ke mana. Yang diketahui titik A ya. Diketahui. Saya ingin mengetahui tinggi titik B. Bagaimana cara mengukurnya? Halo, Yudnya. Silakan. Siapa yang menjawab? Adiguna, coba Adiguna. Ada nggak nih Adiguna nih? Halo? Ahmad Adiguna. Halo. Bisa diulang nggak Pak pertanyaannya? Hah? Ya ini pertanyaannya. Mana tidur kamu ya? Ini loh ada titik A. Ya. Ini ada titik A di sini ya. Titik A ini diketahui tingginya. Nah, ini ada titik B, ini ada titik C, ini ada titik D. Nah, titik A diketahui misalnya 100 meter, 000 di atas MSL. Nah, sekarang saya ingin tahu tinggi titik B. Bagaimana cara mengetahui tinggi titik B? Apa yang saya perlukan? Halo, Adiguna. Itu, Pak. Ada nggak ini orangnya Adiguna nih? Ada Pak, ditembakin langsung ke titik B Pak. Tembak langsung titik B. Untuk yang kita perlukan apa? Nggak usah cara ngukurnya lah. Yang kita perlukan apa untuk menghasilkan tinggi titik B? Mengukurnya urusan iut aja itu. Apa yang saya perlukan? Data apa yang saya perlukan untuk mengetahui tinggi titik B? Waduh, ini gawat ini kalian nih. Enggak. Masa untuk mengetahui tinggi titik B aja kebingungan. Data apa yang diperlukan? Halo? Ini coba saya minta kamera aktifan semua lah. Nih, Jaraknya nggak Pak? giliran kayaknya Yang sebelah yang atas, pada Pak. tidur Ada jarak. semua. Ya silakan kameranya diaktifkan semuanya. Pengen tahu orang-orangnya. Jangan pada tidur gitu. Nah, oke, ya. Dari pertanyaan saya tadi tuh, di gambar tadi, ya. Masih terlihat untuk menentukan tinggi titik A, untuk menentukan tinggi titik B, data apa yang saya perlukan? Beda tinggi bukan, Pak? Ya, jawab aja sih, nggak usah. Saya nanya, kamu nanya lagi. Gimana urusannya nih? Beda tinggi, Pak. Beda tinggi dari mana ke mana?
dari A ke B. Dari A ke B. Jadi untuk tinggal menentukan tinggi ditambahin. titik B, kita hanya perlu beda tinggi dari titik A ke B. Kalau saya sudah dapat beda tinggi dari titik A ke B, artinya apa? Tinggi titik B bisa saya hitung kan? Iya Pak, Ya tinggal nggak? tambahin 100 Oke. MSL tadi. Berarti dapat tinggi titik B. Nah, sekarang saya mau menghitung tinggi titik C. Gimana caranya? Beda tinggi di titik C Pak. Beda tinggi, Di Di titik titik C. C ditambahin dengan yang tadi Pak sebelumnya. beda tinggi titik C. Kok ada beda tinggi titik C sih? Kok beda tinggi di titik C? Ini gimana sih maksudnya? Coba. Saya mau tahu tingginya Ilham sama tingginya si siapa nih? Si Ulul. Nah, ada Ulul ya. Saya mau tahu tingginya Ilham sama tinggi Ulul. Tinggi yang saya ketahui tingginya Ilham, tapi tingginya Ulul saya nggak tahu. Tinggi dari apa mereka berdiri di satu lantai yang sama ya. Ternyata tingginya Ilham misalnya 1,6. Beda tinggi antara Ilham dengan Ulul itu 10 cm. Berapa tinggi Ulul? 1,7 Pak. 1,7. Jadi pernyataan saya tadi, beda tinggi itu beda tinggi yang saya sebutkan tadi, beda tinggi apa? Beda tinggi antara Ilham dan Ulul. Coba saya bilang, beda tinggi Ilham. Apa maksud kalimat itu? Nggak nyambung Pak. Hah? Atau saya bilang, beda tinggi Ulul. Apa maksudnya itu? Nyambung nggak itu kalimatnya? Beda tinggi Ulul. Enggak, Pak. Beda tinggi kemana? Kayak itu pertanyaannya kan? Jadi kalau kalian bilang beda tinggi C, itu beda tinggi apa maksudnya? Oke, paham maksud saya? Nah, sekarang untuk mengetahui tinggi titik C, apa yang diperlukan? Beda tinggi antara B dan C. Beda tinggi B dan C. Oke, dapat beda tinggi B dan C. Masih ada masalah? Masih ya? Kenapa? Satu titik lagi belum diketahui ya? Titik mana? Titik D, Pak. Titik D. Berarti butuh data satu lagi. Data apa sekarang? Data yang mana sekarang yang perlukan? Beda tinggi titik D sama C, Pak. Beda tinggi titik D ke C. Nah tadi. Ini titik A, B, C, D. Ini titik A ya. Kita dapat nih tadi beda tingginya. Oke, berarti dapatlah titik B ya. Terus kita punya beda tinggi ke titik C. B ke C. Dapatlah tinggi titik C, berarti temu tingginya. Terus sekarang kita butuh beda tinggi apa lagi? Ini C titik ke D. D, Pak. C ke D. Oke. C ke D. Berarti kita dapatkan tinggi titik D. Selesai nggak ini? Apa masih ada masalah? Selesai, Pak. Hah? Udah, Pak. Udah selesai atau masih belum selesai? Sudah, Udah, Pak. Sudah. Berarti ada berapa ukuran yang diperlukan? 3, 3, Pak. Pak. 3 yang 3, Pak. diperlukan. Sedangkan tadi pengukurannya ada 5 tadi ya. Gini tadi kan? Ya. L1, L2, L3, Iya. L4, L5. Berarti ada ukuran yang berlebih nggak ini? Ada, Pak. Ada. Ada, Berapa Pak. banyak ukurannya lebih? 2, Pak. 2. Jadi ukuran yang diperlukan adalah 3. Ukuran
sebenarnya ada 5. Berapa ukuran lebihnya? Ukuran sebenarnya dikurang ukuran diperlukan. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang ada jarak dari A ke B. Saya ukur 10 kali. Berapa ukuran lebihnya? 9, Pak. 9. Ya. Sekarang ada sudut segitiga. Saya ukur sudut itu 3-3-nya. Berapa ukuran lebihnya? 1, Pak. 1. Ya. Nah, sekarang ada sudut segitiga seperti ini. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Ini sudut alfa, ini sudut beta, ini sudut gamma. Untuk menghasilkan semua sisi-sisi dan sudut di segitiga ini, kalau ini semuanya saya ukur, ini 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 saya ukur. Berarti ukuran saya ada berapa nih? Ada 3 sudut ya. Dan ada 3 sisi. Pertanyaannya, kalau semuanya saya ukur, berapa ukuran lebih saya? 2, Pak. 2. Dari mana 2? 4 min 2 gitu. 4 ya, 6 min 4 gitu ya. Untuk mengetahui ukuran lebih yang harus kita ketahui pertama adalah berapa ukuran minimumnya, kan gitu. Ukuran diperlukan minimum berapa? Berapa ini ukuran diperlukan minimum? 2, Pak. 2. Oke. 2 itu apa aja? Yang mana yang 2 yang diperlukan? A, B, C, apa-apa, apa beta atau gamma? Yang mana? Siapa tadi yang bilang 2? Silakan sebutkan. Sudut beta sama sudut gamma, Pak. Butuh sudut beta, sudut gamma. Oke. Butuh sudut beta dan sudut gamma. Kalau udah dapat sudut beta, sudut gamma, sisi A bisa saya dapat nggak? Ini saya dapat nggak? Kan semua unsur harus bisa didapatkan kan? Nyari alfa dulu, Pak. Oke, alfa dapat. Dapat. Bisa lah, karena ini kan 180 sudut. Dapat alfanya. Terus mendapat A sama B sama C-nya gimana? Halo? Bentar, Pak. Mikir. Ya santai aja, yang punya snack silakan dimakan, yang punya minum silakan diminum ya. Halo? Siapa yang mau memberi argumen? Ini dasar ya, ini kalian harus paham. Kalau ini kalian sampai nggak paham, nanti kalian nggak akan bisa menyelesaikan perataan bersyarat. Jadi pertanyaannya adalah berapa unsur? Ini unsurnya kan ada 3 tuh, 3 sudut, 3 sisi. Berapa unsur yang diperlukan untuk bisa menghasilkan semua unsur? 3 bukan ya, Pak? Orang nanya, dia nanya lagi. Kamu 3, nanya Pak. tuh Nabila. Maaf, Pak. Lah kan Kalau nanya, misalkan, kok kamu nanya lagi. Ya gimana? kalau misalkan unsur yang diambil tuh cuma sisinya aja gitu, Pak. Ya Apa silakan. harus Sisinya aja diambil. Yang mana sisinya? Semua sisi, 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi. semua sisi, Pak? Semua sisi. Oke, kamu ukur semua sisi. Sudutnya gimana cara ngitung sudutnya? Kita, aduh gimana ya? Ambil 3, Pak. 2 3. sudut 1 sisi. Apa? 1 sudut? 2 sudut 1 sisi. Oke, 2 sudut 1 sisi. Oke, misalnya sudut mana ambil? Kamu pengen yang mana? Sudut beta gamma. Beta
sama gamma. Gamma. Terus Iya. udah. Sisinya Sisinya yang C. C. Oke. Berarti yang harus kita cari sekarang A, B dan alfa ya. Oke. Mendapatkan alfa mah gampang lah ya. Gampang kan dapat alfanya kan? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. 180 kurang beta kurang gamma gitu kan. Iya kan logikanya gitu aja kan. Nah, sekarang Ya. dapatkan A sama B-nya gimana? Pakai rumus sin gitu, Pak. Sin gimana? Gimana rumusnya coba? Yang sin C per Sin sin C C per gamma gamma sama dengan sin salah terbalik, Pak. Sin gamma sin gamma per C sama dengan dengan sin sin beta per B alfa. sama dengan sin Sin alfa alfa per per A ya. Oke. Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi cukup 3 ya. Cukup 3. Kalau kita sudah 3, tinggal menggunakan perbandingan sinus, kita bisa menghasilkan semua unsur yang lain. Jadi jawabannya adalah berapa ukuran minimumnya yang diperlukan? 3. 1 sudut, 2 sisi atau 2 sudut, 1 sisi terserah. Sehingga bisa didapatkan sisi yang lain. Maka berapa ukuran lebihnya? Ukuran lebih adalah jumlah ukuran dikurang dengan ukuran yang diperlukan. Sama dengan 3. Berarti ukuran lebihnya ada 3. Oke? Paham? Paham. Paham. Nah, kalau paham, jadi kita harus tahu geometrik pengukuran. Di pertemuan pertama saya sudah cerita ke kalian. Pentingnya geometrik pengukuran. Ini juga kan geometrik pengukuran ini. Kalau kalian nggak tahu geometrik pengukuran, kalian nggak akan susah memahami berapa ukuran yang diperlukan. Jadi ukuran yang diperlukan itu adalah ukuran minimum yang diperlukan. Ya. Jadi kalau kita dapatkan udah ada ukuran minimum, ternyata ukurannya lebih banyak lagi, itu adanya ukuran lebih. Yang saya katakan tadi jarak dari A ke B, ya. Di contoh kita kemarin menghitung histogram jarak A ke B. Diukur berapa kali nih? 100 kali kan? Ya. Berapa ukuran lebihnya ini? 99, Pak. 99. Karena jarak yang diperlukan cukup 1. Dengan sekali ukur kita udah tahu berapa jarak A ke B. Nah, ada ukuran lainnya apa? Ya ukuran lebih. Ya, ukuran lebih terserah kita mau ukur berapa aja. Mau 10, 11, 2, 5 terserah aja. Oke, bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa dipahamin, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Oke, Cukup, Pak. kalau cukup untuk minggu depan ya. Saya minta kalian ya nanti akan saya pilih secara random ya. Ini tadi ada gambar seperti ini. Tadi titik A. Ya, pokoknya ini saling terhubung titiknya. Semua titiknya saling terhubung ya. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua titik harus saling terhubung. Ini ke sini, ini terhubung ke sini. Jadi ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Yang ini juga terhubung ke sini, semua terhubung nih. Ya. Titik ini juga terhubung ke semua titik, ya. Nah, hubungannya ini ntar kalian gambarkan aja sendiri, ya. Nah, pertanyaannya adalah jika tinggi titik ini, titik 1 ini adalah tinggi titik 1 ini adalah PQ, PQ, tentukan tinggi titik 2, 3, 4, 5, 6. Ya.
Tentukan tinggi titik 2, 4, 5, dan 6. Ya, di mana beda tingginya ini ya. Beda tingginya kalian buat saja ini L1, L2, L3, L4, L5, L6, tentukan aja sendiri. Nggak usah pakai angka. Ya. Ini juga nggak usah pakai angka. Ini anggapnya PQ, PQ. Jadi rumusnya seperti apa? Bagaimana menentukan beda tinggi ini? Ya. Kemudian ada sebuah segitiga juga kayak gini. Ya. Kalau diketahui alfa sama beta dan diketahui C, ya, tentukan unsur yang lain. Unsur yang lainnya adalah gamma, A, dan B. Ya, oke. Nah ini pakai angka ini, alfanya adalah 50, PQ, ini adalah 65, PQ, ini adalah 100, PQ. Ini derajat meter. Ya. Tentukan unsur B, gamma, dan alfa. PQ adalah NPM ya. Misalnya NPM kalian ujungnya 023. Berarti P-nya 2, Q-nya adalah 3. Oke? Paham? Baik, Pak. Kerjakan ini ya. Kerjakan masing-masing untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Minggu depan saya nggak akan nanti saya mau saya lihat kondisinya kalau perlu dikumpul atau tidak, tapi kalian siapkan saja di kertas ya, kalian tulis di kertas, kemudian disiapkan saja PDF-nya. Kalau saya minta dikumpul, kumpul. Kalau saya nggak minta dikumpul, ya nggak usah dikumpul. Paham? Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Yang bertanya. Berarti nanti kita tulis di kertas terus kita di scan ya Pak ya? Ya tinggal dipoto aja pakai handphone. Nanti Pak sebentar Pak. Nah yang garis-garis ini di sini kan Bapak itu kayak ngegaris 2-3 kali kan Pak. Nah ini sekali aja kan Pak seharusnya? Sekali aja. Nih saya gambarin aja ya. Titiknya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya caranya tarik garis dari 1 ke 6, 1 ke 5, 1 ke 4, 1 ke 3, 1 ke 2. Oke? Dari 2 juga tarik 2 ke 1 kan udah ada di garisnya. Berarti nggak perlu. 2 ke 6, 2 ke 5, 2 ke 4, 2 ke 3. Oke? 3 ke 2 sudah. 3 ke 1 sudah. 3 ke 6 belum. 3 ke 6, 3 ke 5, 3 ke 4. 4 yang belum kemana? Ke 6 sama ke 5. 5 kemana yang belum? Ke 6. Nah gitulah gambarnya. Nah ini buat seolah-olah pengukuran. Ya arahnya tentukannya sendiri. Ini ukur ke sana misalnya. Ini ngukurnya juga ke sana. Ya. Ini ngukurnya ke sana. Terserah cara ukurannya. Nah ini ukurnya ke sana. Ini ke sana. Ini ke sana. Nah, udah. Nah pertanyaannya adalah kalau tinggi titik A ini, tinggi titik 1 ya, sama dengan PQ ya. Nanti sebutkan angkanya PQ. Berarti kalau NPM 23 berarti tinggi titik 1 sama dengan 23, PQ kan? 23,23. Berapa tinggi titik 2? Berarti tinggi titik 2 sama dengan tinggi titik apa? Tinggi titik apa? 1 T1 ditambah dengan ini L1 ya, tambah dengan L1 atau T2 sama dengan 23,23 ditambah L1. Ya. Berapa tinggi titik 3? Tinggi titik 3 adalah tinggi titik 2 ditambah dengan L2. Berapa tinggi titik T2? T2 adalah T1 ditambah L1. Dan gitu seterusnya. Oke, paham? Halo? Paham, Pak. Paham Pak, terima kasih Pak. Paham, Pak.
Kan gampang itu, mah 10 menit juga selesai ngerjainnya. Jadi dadakan juga kalian bisa ngerjakannya. Jadi jangan dadakan ya, karena pagi-pagi akan saya minta nanti. Baru mau dikerjakan mah basi dia. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Oke, kalau cukup, saya rasa sampai di situ kuliah yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga bisa dipahamin ya. Kita akan ketemu di minggu depan di kuliah selanjutnya, tapi jamnya sesuai dengan jam yang biasa, tidak seperti jam ini ya. Seperti yang jam biasa kita akan kuliah. Kemudian nanti setelah ini saya akhiri, saya minta kalian masing-masing menuliskan daftar hadir di chat. Oke, saya tutup dulu kuliah ini.